Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udhu mazzadika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber yang selalu saya harapkan melalui doa-doa, semoga Anda semua senantiasa mendapatkan anugerah terbaik, usia yang panjang dan berkah, rezeki yang luas dan penuh manfaat, keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan solihah. Amin, Allahumma amin. Hari ini tanggal 15 Agustus 2022. Bagi orang lain mungkin hari biasa, tapi bagi saya 15 Agustus ini hari yang sangat penting. Yang pertama, 15 Agustus adalah hari kelahiran saya. Pada tahun ini 15 Agustus 2022 saya genap usia 63 tahun. Sebuah usia yang mendebarkan, karena pada usia seperti ini junjungan kita, panutan kita, pembimbing kita, Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saya akan diberikan tambahan sedikit usia atau dipanggil pada usia yang sama dengan beliau? Kita tidak pernah tahu. Tapi pada tanggal ini saya masih bisa berjalan, saya masih bisa melakukan aktivitas, saya masih bisa melakukan kegiatan, termasuk masih bisa menyapa para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber pada pagi hari ini. Yang kedua, juga pada tanggal ini pesantren modern Al-Amanah juga genap berusia 30 tahun. Seperti kita tahu, pesantren modern Al-Amanah kita resmi dirikan pada 15 Agustus 1992 dan sekarang tahun 15 Agustus 2022, sehingga genap berusia 30 tahun. Dan merangka bersyukur kita melakukan banyak kegiatan, diantaranya adalah aktivitas sholawat dan dzikir bersama Majelis Riyadul Jannah yang dihadiri sekitar 15.000 jamaah. Yang kedua, Silatnas Nasional para alumni yang diselenggarakan pada 14 Agustus kemarin. Kemudian yang ketiga, berbagai pertemuan dengan para wali santri, baik di SD maupun SMP 1 dan 2, maupun dengan wali murid, wali santri madrasah aliyah bilingual. Kemudian juga kita tandai dengan peresmian Jonwangi 3 di Terung Kulon. Jadi pesantren kita tidak hanya di Jonwangi, ada Jonwangi 1, ada Jonwangi 2 di daerah Wonosalam, Mojoagung, Jonwangi 3 ada di Terung Kulon, dan 1 bulan yang lalu lebih
groundbreaking di Jenuwangi 4 di daerah Keras, Kediri. Para santri wali santri pemirsa juga subscriber. 15 Agustus menjadi hari di mana karunia Allah demikian banyak, demikian besar sudah diberikan kepada kami, keluarga besar pesantren modern Al-Amanah. Maka sebagai tanda syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi kita sampaikan, ada rakam kegiatan yang kita lakukan. Dan untuk melakukan refleksi agar para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber bisa mengambil pelajaran dari pertumbuhan pesantren ini. Yang pertama, pesantren modern Amanah ini dibangun dari titik paling bawah. Kami ngontrak sebuah rumah, kemudian di daerah yang sebagian masyarakatnya belum banyak melakukan kewajibannya terhadap agamanya, bahkan sebaliknya banyak hal yang mereka lakukan bertentangan dengan keyakinannya. Sebagian masyarakat di Jenuwangi, khususnya di daerah Kewangen tempat pesantren ini tumbuh, Muslim, mungkin 1-2 yang tidak Muslim, tapi sebagian besar mereka belum melakukan kewajibannya sebagai seorang Muslim. Bahkan banyak kegiatan mereka, amal mereka yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agamanya. Ini adalah realita ketika pesantren ini dimulai. Memang pada waktu itu semuanya serba tidak mungkin. Sekedar bisa membeli bata merah 500 biji gitu, itu sudah sangat sulit, hampir tidak mungkin. Apalagi untuk membeli tanah 1-2 meter atau untuk menyiapkan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pesantren. Semuanya hampir tidak mungkin. Apalagi kami adalah seorang pendatang yang dari sudut keilmuan terbatas, dari sudut jaringan juga sangat terbatas, dari segi ekonomi juga terbatas. Sehingga semuanya menjadi sesuatu yang pada waktu itu kita anggap sangat berat. Tapi ketika menghadapi situasi yang sulit ini, saya masih sangat ingat yang saya selamatkan adalah keyakinan saya. Kalau Allah menghendaki, pasti tidak sulit. Kalau Allah menghendaki, pasti mudah. Seperti yang disyaratkan di dalam Al-Quran, tidak memerlukan proses yang sangat sulit yang seperti sering kita lakukan. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal kun, maka fayakun. Itu yang saya selamatkan. Walaupun seringkali keyakinan yang saya coba tanamkan di dalam jiwa saya itu sering harus berhadapan dengan kebiasaan berpikir yang yang justru membuat kita pesimis. Pertengkaran antara pikiran dan keyakinan terus-menerus terjadi. Tapi alhamdulillah mungkin keadaan sudah tidak ada jalan mundur, maka saya hanya punya keyakinan. Dan keyakinan itu pula yang mencoba kita tawarkan kepada orang lain yang ragu terhadap misi yang ingin kita lakukan. Sebagian mereka bisa memahami, tapi sebagian besar lagi mereka tidak paham, bahkan meremehkannya, seringkali justru menghinanya.
Tapi kita tidak peduli, kita jalan terus. Memang tantangan silih berganti. Ujian satu selesai, muncul ujian berikutnya. Problem terus ada. Tapi keyakinan yang kuat membuat tantangan yang kita hadapi itu menjadi lebih ringan dan kita menjadi lebih kuat untuk terus berjalan ke depan. Apalagi di dalam perjalanan yang sulit itu Allah saling menunjukkan dukungannya berupa hadiah-hadiah kecil, kegembiraan-kegembiraan atas keberhasilan kecil dan seterusnya yang membuat kami semakin yakin, semakin sempurna keyakinan kita. Seiring dengan perjalanan waktu dan dengan keyakinan itu, dulu segala sesuatunya tidak mungkin. Tapi dengan keyakinan itu, satu persatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tempat kami tumbuh adalah satu desa yang jauh dari kota. Dan di belakang pesantren adalah persawahan, masyarakatnya masih belum terdidik. Adalah hal yang mustahil datang santri dari tempat lain untuk menimba ilmu di tempat sederhana kami. Adalah hal yang mustahil kita bisa membangun walaupun untuk beberapa 1-2 kamar. Adalah hal yang mustahil kita bisa membeli tanah walaupun 1-2 meter. Adalah mustahil kita bisa mendatangkan guru-guru yang punya kualitas. Juga mustahil kita bisa membuat sistem pendidikan yang komprehensif yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, satu persatu hal yang mustahil itu terbuka. Satu persatu hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dan akhirnya pesantren dalam usianya yang ke-30 sudah memiliki lahan yang cukup luas, sekitar 10 hektar di Jenuwangi 1, di Jenuwangi 2 ada 1 hektar, Jenuwangi 3 juga 1 hektar, di Jenuwangi 4 ada 7.000 meter. Dan masih banyak tanah-tanah yang dimiliki oleh pesantren yang kita niatkan ke depan untuk pengembangan pesantren modern Al-Amanah dengan lembaga yang sedang didesain, sedang direncanakan. Dan sekarang pesantren modern Al-Amanah memiliki santri sekitar 2.500 dan memiliki gedung-gedung yang diperlukan baik untuk SD, SMP 1 dan 2, Madrasah Aliyah di Jenuwangi 2, Jenuwangi 3, Jenuwangi 4 yang sedang dibangun itu juga cukup memadai untuk menjadi penampung para santri. Dan dari segi mengantarkan santri untuk studi yang lebih lanjut, alhamdulillah pesantren modern Amah kecuali bisa mengantarkan alumninya untuk masuk di berbagai perguruan tinggi dengan berbagai jurusan termasuk kedokteran, teknik sipil, teknik arsitektur, kecuali jurusan juga termasuk jurusan agama juga banyak bisa mengantarkan para santri di luar negeri, termasuk diantaranya di Al-Azhar. Bahkan di Al-Azhar disiapkan oleh pesantren satu sekretariat agar mereka yang ada di sana, puluhan santri yang ada di Mesir, bisa saling berkumpul, berkomunikasi untuk mendiskusikan keadaan-keadaan, aktivitas-aktivitas yang bisa memotivasi mereka untuk belajar lebih giat di negeri orang. Nah, itu barangkali refleksi 30 tahun usia pesantren modern Amanah
satu hal yang harus digarisbawahi adalah betapa besar arti sebuah keyakinan. Oleh karena itu siapapun Anda akan insya Allah akan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan sepanjang Anda memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda abdi dzannibi, aku menurut prasangka hambaku. Kalau seorang hamba berprasangka dia Allah akan mengabulkan permohonan kita, kita berprasangka Allah akan senantiasa memberikan maunah dan pertolongan kepada kita, maka itu yang akan terjadi. Sempurnakan keyakinan, maka segala cita-cita akan diwujudkan oleh Allah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.